Halo semuanya, selamat datang di ulasan sejarah kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya seseorang bisa ngerubah jalan sejarah peradaban di abad ke-15 di Jawa? Dan yang bikin merinding, dia ngelakuin itu bukan pakai pedang atau pasukan militer, tapi pakai lagu dan nada. Beneran, cuma pakai seni. Hari ini kita bakal ngebahas kisah epik dari Raden Makdum Ibrahim atau yang lebih kita kenal sebagai Sunan Bonang. Beliau ini sukses ngubah wajah Nusantara selamanya lewat strategi budaya yang bener-bener jenius. Yuk langsung aja kita bahas. Coba deh, kita pikirin bentar. Gimana caranya sebuah agama baru bisa masuk dan diterima secara damai di wilayah yang udah berabad-abad punya tradisi Hindu-Buddha yang super kuat? Bayangin aja, betapa susahnya ngubah kepercayaan yang udah mendarah daging dan itu semua dilakuin tanpa kekerasan. Sama sekali. Nol. Ini kan bukan cuma soal meyakinin logika ya, tapi bener-bener soal merebut hati masyarakat. Ini teka-teki sejarah yang seru banget buat kita bedah. Nah, biar dapat gambarannya, kita lihat dulu nih lini masa penyebaran Islam di Jawa. Dari abad ke-7, pedagang Arab dan Persia itu sebenarnya udah mulai berdatangan. Terus kita nemuin bukti-bukti awal pengaruh Islam di abad ke-11. Masuk abad ke-13, kerajaan-kerajaan Islam kayak Samudra Pasai mulai bermunculan. Tapi, dengerin ini, penerimaan massal di akar rumput masyarakat Jawa itu nggak terjadi secara instan loh. Lama banget prosesnya. Sampai akhirnya, di abad ke-15, ada satu dorongan strategis yang masif banget. Di titik inilah tokoh-tokoh kunci kita ini benar-benar ngambil peran yang krusial. Tokoh-tokoh kunci ini tergabung dalam Wali Songo. Pasti udah pada sering dengar kan? Wali Songo ini artinya 9 wali atau 9 penjaga. Mereka ini kelompok ulama yang sangat dihormati karena berhasil mempelopori penyebaran Islam di Jawa. Poin paling pentingnya di sini, kekuatan utama mereka tuh sama sekali bukan armada militer yang nakutin, melainkan keluasan mereka. Mereka punya kemampuan adaptasi dan integrasi budaya yang luar biasa damai. Mereka melebur, menyatu sama masyarakat, bukannya menaklukkan. Keren banget kan? Oke, bagian pertama, mengenal sosok Sunan Bonang. Nah, ada yang super menarik dari latar belakang akademis beliau ini. Lahir tahun 1465 di Tuban, nama aslinya Raden Makdum Ibrahim. Beliau ini putra dari Sunan Ampel yang pastinya udah sangat terkenal itu. Sunan Bonang dididik dengan kurikulum yang gak main-main, mendalami hukum Islam, teologi, sampai filsafat. Wah, beliau bahkan bisa dibilang mahasiswa internasional pada zamannya, belajar nyebrang lautan sampai ke Pasai dan Malaka. Nah, dengan background yang super elit, ketat, dan formal kayak gini, kita mungkin mikir, oh pasti orangnya kaku nih kalau ngajar, ya nggak? Tapi tunggu dulu, realitanya nggak gitu. Masuk ke bagian kedua, tantangan dan perubahan strategi. Jadi gini, perjalanan beliau tuh sebenarnya nggak langsung mulus. Di awal-awal pas beliau ada di wilayah pedalaman Kediri, bisa dibilang gagal total. Awalnya beliau pakai pendekatan yang kaku banget, malah sampai melibatkan penghancuran arca atau patung-patung yang dipuja warga lokal. Ya jelas aja tindakan frontal ini langsung memicu bentrok keras dan perlawanan budaya yang luar biasa, terutama dari pengikut ajaran Bahirawa-Bahirawi di sana. Ini ibaratnya benturan keras pertama antara teori akademis di kepala beliau dengan realitas sosiologis di lapangan. Dari kegagalan itu, beliau sadar, wah pendekatan kaku kayak gini nggak bisa diterusin, malah bikin musuh. Akhirnya, beliau muter otak dan ngelakuin manuver 180 derajat. Dari yang tadinya frontal, beralih ke strategi akulturasi budaya. Beliau mulai ngerangkul musik gamelan, nulis puisi, dan bahkan ikut nyampur di ritual-ritual lokal masyarakat. Sunan Bonang paham betul, buat menangin hati orang Jawa, ya beliau harus pakai bahasa jiwa dari kebudayaan mereka sendiri. Benar-benar sebuah pivot yang jenius. Lanjut ke bagian ketiga, seni sebagai media dakwah. Kalau dipikir-pikir, Sunan Bonang ini beroperasi persis kayak konten kreator zaman now yang pinter banget nunggangin tren viral di abad ke-15. Salah satu senjata utamanya tuh instrumen bonang, semacam kuningan yang mirip gong kecil. Konon katanya nih, nama bonang itu singkatan dari Bon dan Nang, yang artinya induk kemenangan. Nah, beliau manfaatin alat musik ini, yang nantinya jadi nama julukannya, buat narik perhatian. Suara bonang itu kan merdu dan menenangkan banget ya kalau dipukul. Otomatis, warga yang penasaran pada ngumpul deh ke sekitar masjid. Strategi marketing yang luar biasa elegan, setuju nggak? Nggak cuma bonang, beliau ini bener-bener master di berbagai medium. Ibaratnya multitalenta. Beliau ngawinin ajarannya lewat gamelan bonang, pertunjukan wayang kulit, sampai bikin karya sastra filosofis tingkat tinggi yang namanya suluk wujil. Terus, beliau juga nyiptain puisi dan lagu, contohnya Tembang Tombo Ati. Jadi, beliau ini sukses menerjemahkan teologi Islam yang aslinya kompleks banget, jadi seni Jawa yang gampang banget dicerna, dinikmati dan diresapi sama masyarakat awam.
Dan yang bikin salut tuh inti transformasinya. Beliau sama sekali nggak ngehapus budaya asli yang udah ada. Beliau ambil estetika gamelan tradisional yang kental banget nuansa Hindunya, terus dihap dari dalam jadi pengalaman spiritual Islami yang nyentuh banget. Mantra-mantra lama diganti pakai ritme zikir yang hipnotik. Asli deh, alunan musik inovatif ini tuh narik banget. Magnetis. Alun-alun kota yang biasanya cuma buat nongkrong, disulap jadi ruang refleksi yang super damai. Ngomong-ngomong soal karyanya, kita wajib bahas Tombowati atau Obat Hati. Lagu legendaris ini tuh pinter banget nyelipin ajaran Islam praktis buat sehari-hari. Pada zamannya, tembang ini ibarat lagu pop paling hits yang merajai tanggal lagu. Dan hebatnya lagi, lagu ini tuh masih sering kita denger dan nyanyiin di Indonesia sampai detik ini. Gila kan? Awet banget. Beliau sukses masukin pesan agama dengan super mulus ke melodi yang bikin hati tenang. Definisi mahakarya lintas zaman yang sesungguhnya. Gak cuma jago bikin lagu hits, warisan intelektual beliau juga diakui dunia akademik global loh. Karya tulisnya, Suluk Kujil, itu jago banget menjembatani filsafat tinggi dengan kearifan lokal Jawa. Saking berharganya, tahu nggak naskah aslinya sekarang disimpan di mana? Di Universitas Leiden, Belanda, dan dirawat hati-hati banget. Ini bukti nyata kalau ide dan ajaran beliau tuh bukan sekedar tren lokal sesaat, tapi benar-benar pencapaian intelektual dan warisan sastra level dunia. Pastinya, perjalanan beliau juga dibumbui kisah-kisah luar biasa, kayak legenda Brahmana. Diceritain ada seorang Brahmana yang berlayar jauh-jauh, datang dengan sombongnya, niat mau nantangin Sunan Bonang debat. Tapi sayangnya, kitab-kitab andalannya tenggelam kena badai. Nah, pas mereka ketemu, Sunan Bonang gak malah ngeladenin debat pakai urat atau marah-marah. Justru, lewat karamahnya, beliau secara ajaib ngemunculin lagi kitab-kitab yang tenggelam itu dari sebuah mata air, cuma dengan nancepin tongkat. Cerita ini ngasih gambaran indah gimana beliau dapat respek yang luar biasa besar, memadukan ilmu agama yang dalam dengan penerimaan masyarakat lokal terhadap hal-hal mistis yang menakjubkan. Sekarang, bagian keempat, inspirasi kreatif masa kini. Ada satu kutipan keren yang merangkum filosofi beliau. Melalui harmoni dan sikap saling menghormati, Islam diterima secara organik tanpa paksaan, menumbuhkan koeksistensi damai dengan tradisi yang ada. Ini benar-benar murni wujud toleransi beliau. Kesuksesan gila dari perubahan strateginya ngajarin kita satu hal penting. Adaptasi, inovasi, dan ngehargain budaya orang lain itu jauh lebih mematikan dan efektif buat bawa perubahan ketimbang pakai cara-cara konfrontasi atau kekerasan. Jadi, buat nutup ulasan materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Kalau Sunan Bonang dulu pakai gamelan, wayang, dan puisi buat nyebarin pesan damai di zamannya, nah, kira-kira apa nih tren modern atau media kreatif zaman sekarang yang bisa kita pakai buat nyebarin pesan inklusi dan perubahan positif? Apa versi gamelan di era digital kita hari ini? Coba deh dipikirin. Oke, makasih banyak udah gabung di eksplorasi kita kali ini. Semoga taktik brilian Sunan Bonang ini bisa nginspirasi kita semua buat komunikasi dengan lebih kreatif dan penuh empati. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.